Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Hari ini renungan kita ambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Judul renungan kita hari ini, menghidupi pertobatan dalam tindakan. Hari ini gereja juga memperingati Santo Yohanes dari Salib. Dia seorang imam dan pujangga gereja dari Ordo Karmel. Bersama Santa Teresia dari Avila, Santo Yohanes Salib ini mendirikan Ordo Karmel tak berkasut atau tak bersandal. Santo Yohanes juga seorang mistikus. Dia mempunyai tulisan-tulisan rohani yang sampai sekarang bisa kita baca. Ada yang berjudul Malam Gelap Jiwa, Mendaki Gunung Karmel, dan Mada Rohani. Ada lagi beberapa buku lain yang sungguh kalau kita baca dapat memperkaya kehidupan rohani kita. Santo Yohanes dari Salib ini banyak melakukan pembaharuan dalam Ordo Karmel. Meskipun dia banyak dikecam dan ditolak. Tentu saja orang-orang yang mengecam dan menolaknya, orang-orang yang tidak menginginkan adanya pembaharuan, tidak menginginkan adanya perubahan, yang merasa bahwa keadaan yang seperti saat itu sudah cukup. Tidak ada hal-hal yang perlu diperbaharui. Penolakan mereka itu mereka tunjukkan dengan tidak mau mengalami perubahan dan bahkan mengecam, bukan hanya mengecam tetapi menyiksa dan sampai memenjarakan Santo Yohanes dari Salib. Tetapi dengan berbagai cara Tuhan menyelamatkan Santo Yohanes dari Salib. Para Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau tadi dalam kisah Santo Yohanes dari Salib, ada orang-orang yang tidak menginginkan adanya perubahan, yang tidak ingin melakukan pertobatan dalam cara tertentu, maka dalam Injil hari ini juga Tuhan Yesus mengisahkan hal-hal yang kurang lebih sama. Dalam Injil hari ini dikisahkan Yesus mengajukan pertanyaan kepada para pemuka agama dan imam-imam kepala. Yesus mengatakan ada seorang ayah memiliki 2 anak. Lalu ayah ini menyuruh si sulung untuk pergi ke kebun anggur. Lalu si sulung ini mengatakan ya, tetapi dia tidak melakukannya, dia tidak pergi. Lalu kepada yang kedua, ayahnya juga berkata, pergi ke kebun anggur untuk bekerja. Tetapi si yang kedua ini, anak yang kedua ini mengatakan saya tidak mau. Tapi setelah itu dia menyesal, lalu pergi ke ladang dan mengerjakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Yesus menanyakan kepada para imam kepala, siapa yang lebih baik dari kedua anak ini? Lalu para imam kepala dan pemuka agama itu mengatakan yang kedua. Mendengar jawaban itu, Yesus langsung mengatakan, ya, begitulah juga nanti. Para pemungut cukai, para pendosa, para pelacur akan terlebih dahulu masuk ke dalam kerajaan surga daripada kamu. Karena kamu dikatakan oleh Yohanes, diwartakan oleh Yohanes kabar gembira, kamu tidak percaya dan kamu tidak melakukannya. Sedangkan para pelacur dan pemungut cukai itu mereka percaya dan melaksanakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Yesus dengan ini mau mengatakan bahwa apa yang mereka jawab itu benar. Tetapi sekaligus juga mau mengatakan bahwa mereka itu, para imam kepala, para pemuka agama itu sama seperti anak pertama tadi. Mengatakan ya, mengerti apa arti kebenaran, tetapi tidak mau melakukannya. Para imam kepala dan pemuka agama itu kita tahu mereka banyak tahu tentang iman kepercayaan itu. Tetapi seperti yang ditunjukkan oleh Yesus, mereka tidak mau percaya dan tidak mau melakukannya. Bukan pengetahuan mereka tidak ada, pengetahuan mereka banyak,
tetapi mereka tidak mau melakukan sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Lalu para Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa yang mau dikatakan oleh Yesus kepada kita dari Injil hari ini? Mungkin kita perlu juga menjawab pertanyaan Yesus ini. Menurut kita, siapa yang lebih baik? Anak sulung tadi atau anak yang kedua? Dan saya yakin pasti sebagian besar dari kita akan menjawab, tentu saja yang lebih baik adalah yang mengatakan tidak tetapi melakukannya. Karena kita pun dalam kehidupan sehari-hari pasti tidak suka melihat orang yang banyak bicara, mengatakan ini itu, mengumbar banyak janji tetapi tidak pernah menepatinya, tidak pernah melakukan apa yang dikatakannya. Seringkali kita tidak suka melihat orang yang dalam istilah sekarang NATO, not action, no action, talk only. Hanya berbicara tapi tidak ada aksi, tidak mau melakukan. Kita lebih suka melihat orang yang banyak diam, tidak terlalu banyak bicara, tetapi banyak berbuat, melakukan apa yang baik tanpa mengatakan ini itu, tanpa mengumbar ke sana kemari. Itu yang kita suka. Tetapi apakah kita sudah melakukan hal yang sama? Kita perlu melihat diri. Apakah kita sudah seperti anak yang kedua itu? Kita lebih melakukan daripada mengatakan. Lebih menunjukkan dengan tindakan daripada hanya dengan kata-kata belaka. Mari kita melihat diri, mungkin kita merupakan orang yang saleh, orang yang banyak ke gereja setiap hari Minggu, bahkan mungkin setiap hari ikut misa. Kita mungkin banyak berdoa, kita mungkin banyak melakukan peraturan-peraturan gereja, banyak berpuasa, banyak berpantang, banyak melakukan ini itu yang diminta oleh gereja. Tetapi kita perlu melihat, apakah kita sungguh-sungguh sudah melakukannya itu dalam tindakan dan perbuatan kita. Misalnya dengan seringnya kita ke gereja, dengan seringnya kita membaca kitab suci, kita diminta oleh Tuhan untuk banyak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tetapi mari kita melihat diri, apakah apa yang kita ketahui ini kita sudah lakukan? Apakah ketika orang bersalah kepada kita, kita dengan tulus hati memaafkan orang tersebut? Setiap kali kita ikut perayaan Ekaristi, kita sebenarnya merayakan Allah atau Yesus membagi dirinya sendiri kepada kita, dan kita diutus untuk berbagi juga kepada orang lain. Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah dengan tulus juga murah berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan memang apa yang perlu kita berikan kepada mereka? Dan banyak hal-hal lain lagi yang mungkin perlu kita pertanyakan kepada diri kita. Apakah iman kepercayaanku ini sudah kulakukan dalam tindakan dan perbuatanku setiap hari? Jangan-jangan nanti, Yesus juga mengatakan, jangan-jangan nanti orang yang selama ini kita lihat kelas 2 dalam tanda petik dalam kehidupan rohani, karena misalnya jarang ke gereja, karena misalnya dia pernah berbuat dosa, bahkan mungkin pernah dipenjara, atau kita tahu dia banyak melakukan hal-hal yang jahat, jangan-jangan mereka nanti yang pertama-tama masuk ke dalam kerajaan surga daripada kita, karena mereka mau bertobat. Meskipun ini tidak mau mengatakan bahwa ya sudah kita sekarang tidak usah melakukan yang baik-baik lalu nanti kita bertobat. Bukan mau mengatakan itu. Inti dari apa yang mau dikatakan oleh Yesus hari ini adalah mari kita bertobat, percaya dan bertobat, serta melakukan iman kepercayaan kita itu dalam tindakan dan perbuatan. Maka marilah kita saudara-saudari yang terkasih, melanjutkan masa penantian ini, masa Advent ini dengan lebih meneguhkan kepercayaan kita kepada Tuhan, dengan melakukan lebih banyak pertobatan, bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dalam pikiran,
tetapi terutama dalam tindakan dan perbuatan kita. Mari kita melakukan hal-hal yang penuh belas kasihan kepada sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semakin diteguhkan oleh Roh Kudus dalam iman kepercayaan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.